Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual terkini langsung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana proses pencarian terhadap korban terdampak bencana longsor yang terjadi di Cisarua ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, saudara. Tim SAR gabungan saat ini masih berjibaku untuk melakukan pencarian terhadap korban longsor. Setidaknya ada 27 korban yang sampai saat ini masih dicari. Dan tebalnya material longsoran tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban hingga saat ini. Ditambah lagi faktor cuaca yang saat ini tengah turun hujan di wilayah Cisarua. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk mencari korban, saudara. Sebelumnya di hari kemarin ada 50 kantong jenazah yang sudah diserahkan oleh ke pos DVI dan 36 korban sudah teridentifikasi. Kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya apa yang menjadi penyebab longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Wahyudin Iwang. Selamat pagi, Kang Wahyu. Selamat pagi, Mbak. Iya, Kang Wahyu, ini kan Walhi sempat mengatakan longsor di Bandung Barat karena ada kegiatan yang tidak sesuai. Nah, bisa diceritakan sebenarnya kegiatan yang tidak sesuai ini maksudnya apa? Ya, pertama saya ingin menyampaikan, Mbak, bahwa faktor ya dan pemicu. Nah, saya ingin menyampaikan dulu faktornya dulu. Faktornya ini adalah satu adalah bentuk pengabaian yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Karena saya tidak meyakini pemerintah kabupaten maupun provinsi itu tidak mengetahui aktivitas masyarakat yang berada di desa Pasilungu, Cisarua ya, gitu. Artinya fungsi dan kontrolnya ini tidak dijalankan. Itu adalah akumulasi. Peristiwa longsor yang terjadi itu adalah akumulasi di mana abainya pemerintah selama ini. Satu itu adalah faktor. Faktor yang kedua bahwa peristiwa longsor itu telah terjadi dari mulai atas ya, di atas, yang dimana di atasnya itu masih dalam kondisi baik ya hutannya. Tapi perlu diketahui bahwa kawasan tersebut itu di bawah pengelolaan perhutani, yang dimana perlu dicek apakah ada kegiatan perhutanan sosial di situ ataukah HDPK di situ atau tidak, yang bisa saja mengalih fungsikan yang tadinya tanaman keras gitu ya, yang tadinya tanaman keras ke tanaman MPTS. Yang ketiganya ada faktor di mana pohon itu jenuh ya, dan tanah pun juga jenuh, di mana ketika cuaca ekstrim dan intensitas ekstrim dia akan mengalami kelunturan gitu ya, tanah dan pohon yang jenuh itu yang bisa memicu longsor itu terjadi. Nah, turut serta yang ketiganya adalah turut serta terjadi alih fungsi oleh komoditas pertanian. Nah, komoditas pertanian ini juga perlu dicek ya, karena memicu gitu ya, di atasnya ada titik kejenuhan pohon dan juga kejenuhan tanah dengan intensitas cuaca yang ekstrim. Nah, di bawahnya gitu ya ada terjadi alih fungsi, sehingga ketika longsor dia menggerus gitu ya kawasan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Oke, Anda menyebutkan ada alih fungsi di sana. Itu artinya seharusnya kondisi di atas itu ditanami pepohonan atau tumbuhan yang dalam tanda kutip keras begitu ya, seperti tanaman kopi, tapi kemudian justru ditanami tumbuhan-tumbuhan atau kemudian tanaman-tanaman pertanian yang kemudian ini menjadi penyebab juga terjadinya longsor. Begitu menurut Anda? Ya, itu faktor pemicu yang begitu besar ya, menyebabkan 30 hektar gitu ya longsoran ini terjadi. Jadi alih fungsi itu juga salah satu menjadi penyebab gitu ya, faktor gitu. Selain apa yang tadi ya saya sampaikan, poin pertamanya itu ada bentuk pengabaian selama 20 tahun Walhi menyampaikan suara. Yang kedua, faktor keduanya itu adalah alih fungsi. Nah, yang ketiga, faktor ketiganya kalau melihat dari atas gitu ya, karena ini longsornya mulai dari atas gitu, itu memang kawasannya baik gitu ya, tapi ada tadi titik kejenuhan pohon dan titik kejenuhan tanah.
gitu ya. Nah, titik kejenuhan ini mempercepat kondisi kelabilan tanah yang akhirnya menyebabkan longsor. Hmm. Nah, ketemu di bawahnya atau di tengah lah ya gitu ya. Di tengahnya, yang di mana di tengah itu telah terjadi alih fungsi. Nah, di tengah itu alih fungsinya itu oleh apa? Seharusnya di bawah pengelolaan perhutani itu tidak ada tanaman sayuran. Seharusnya Hmm. gitu ya. Di bawah perhutani itu tidak harus ada tanaman sayuran atau bunga-bunga, apalagi tanaman sayuran ini itu dalam jenis kategori paprika yang dihadirkan dari luar negeri kan gitu. Hmm. Nah, artinya ini patut dicurigai apakah di belakang masyarakat itu ada pemodal yang selama ini juga dibiarkan atau seperti apa? Karena saya tidak setuju kalau misalnya masyarakat yang dikambing hitamkan gitu ya. Masyarakat itu bisa saja gitu ya menjadi buruh tani. Ada pemodal yang masuk sehingga sekian lama gitu ya terus melakukan perambahan untuk komoditi sayuran yang di bawah pengelolaan perhutani, yang seharusnya itu tidak boleh. Yang kedua, di bawah pengelolaan perhutani itu ada saat ini itu sedang marak sekali ada kegiatan perhutanan sosial. Apakah di situ ada kegiatan perhutanan sosial atau tidak? Kalau ada, saya yakin peralihan fungsi itu dilegitimasi oleh perhutani gitu ya. Meskipun citra satelit mengatakan ada perubahan dari mulai 2000 sekian dan saat ini, tapi tetap kalau misalnya ada kegiatan yang mengalihfungsikan itu adalah pelanggaran gitu, Mbak. Oke, oke. Termasuk juga soal ini, dari data Walhi, kawasan yang terimbas atau terdampak dari bencana longsor ini memang semestinya tidak ada permukiman di sana, hanya ada seharusnya lahan pertanian dan pertaniannya kemudian tanaman-tanaman keras begitu. Ya, kalau ditanya apakah layak permukiman ada di situ atau tidak, seharusnya Badan Geologi, Mbak, yang menetapkan itu. Karena apa? Karena ekspertnya mereka di sana ya, atau PPMBG lah gitu ya. Tapi kan gini, pesatnya pertumbuhan penduduk itu tentu akan mempengaruhi terhadap alas hak yang kemudian masyarakat inginkan kan gitu. Ini juga bentuk di mana ketidakhadiran pemerintah ketika jumlah penduduk meningkat. Harusnya ada penataan ruang yang baik, mana yang boleh atau mana yang tidak. Bahkan diperkuat dengan keluarnya Badan Geologi. Biasanya di Kemiri 45% itu tidak harus ada 45% ke atas ya, tidak harus ada pemukiman. Karena kerentanan di mana Jawa Barat itu memiliki kerentanan bencana yang tinggi, itu tidak disarankan. Nah ini makanya kenapa saya tadi katakan nomor pertama itu adalah bentuk pengabaian yang selama ini dibiarkan dan masyarakat terus naik gitu ya ke kawasan yang dimana kawasan itu berada di wilayah pengelolaan perhutani itu dibiarkan. Kalau misalnya bupati atau gubernur tidak tahu, itu seharusnya perhutani tahu karena perhutani di bawah pengelolaan perhutani. Kenapa masyarakat terus-terusan gitu masuk ke kawasannya gitu? Kalau misalnya masuk ke kawasannya kan bisa ditegur. Jangan-jangan mungkin bisa patut diduga perhutani menyewa-nyewakan gitu ya kepada masyarakat, kepada pemodal sehingga tutup mata. Yang akhirnya terjadi alih fungsi itu sendiri gitu, Mbak. Oke, dari penjelasan yang Anda katakan tadi, terakhir apa yang masukan yang bisa diberikan oleh Walhi kepada Pemprov Jawa Barat, termasuk juga Pemkab Bandung Barat, singkat saja terkait dengan bencana longsor yang menimpa wilayah Cisarua dan banyak sekali menewaskan warga di sana? Mbak, saya tidak berharap bahwa statement saya ini dalam kategori siapa yang salah dan yang benar. Tapi yang terpenting kalau memang kita cinta terhadap alam dan nyawa manusia, sudah seharusnya tidak harus gimmick-gimmickan. Artinya rekomendasi yang kami keluarkan itu adalah salah satunya audit lingkungan, karena itu harga mati untuk memastikan daya dukung daya tampung itu masih layak atau tidak di wilayah kawasan Bandung Utara yang meliputi KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang kedua, jalankan penegakan hukum. Dan yang ketiga itu adalah upaya pemulihan dan perbaikan itu harga mati yang harus dilakukan oleh semua pihak, yang harus dilindungi oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang paling penting, karena izin dapat keluar itu adalah rujukannya RT RW, maka revisilah segera RT RW dan kembalikan fungsi kawasan termasuk yang Cisarua itu tidak layak untuk pemukiman, bahkan untuk tidak layak untuk pertanian, bahkan untuk pemukiman, sehingga tingkatkan status fungsinya untuk kawasan lindung sebagai daya serap air, sebagai tangkapan air, dan sebagai penyelamat untuk masyarakat di bawahnya.
Oke, baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Kang Wahyudin Iwang telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Kang Wahyudin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak, sama-sama.